Lu pernah nggak saat lu baru mulai sesuatu, lu berpikir kayaknya nggak mungkin dah. Lu berani mulai, lu berani mencoba, itu udah langkah yang bagus. Itu langkah yang bagus. Contoh kecil, kita mau mulai sesuatu itu pasti pasti yang sulit memulainya kan. Pasti yang sulit itu memulai langkah pertamanya ya kan. Kalau lu udah mulai, seharusnya itu udah ringan. Lu tinggal ngejalaninnya aja, enjoy. Kayak nggak pernah itu jadi beban buat lu. Jadi nikmatin aja. Kenapa orang itu ngerasa capek padahal baru dia mulai. Pertama, dia terlalu cepet pengen hasil. Lu udah ngelihat hasilnya, lu udah ngelihat jauh pengen hasilnya. Ini gue tahu di kepala lu udah ada step-stepnya, dari mana lu bergerak, lu belajar, harus udah ada step-stepnya. Kecuali lu FOMO, kecuali lu ikut-ikutan doang. Lu ngelihat seseorang terus dia berhasil, dia bisa, lu ngeliat itunya doang. Misalnya dia jago atau dia menghasilkan uang yang banyak atau apapun, lu ngeliat di hasilnya mereka, tapi lu nggak ngeliat tuh perjalanannya kayak gimana. Jadi lu pikir lu nyemplung di situ lu langsung bisa kayak dia, enggak. Itu ada prosesnya. Lu ngeliat orang yang jago, wah bisa nih, lu baru belajar, lu berharap bisa kayak dia, nggak bisa. Dia pun butuh proses, lu pun butuh proses. Jadi jangan, kalau lu baru mulai jangan langsung ngeliat hasilnya yang terlalu jauh. Lu nikmatin dulu sampai itu nyatu dalam diri lu. Ada beberapa orang yang emang ngelakuin sesuatu itu nggak di dalam dirinya. Maksudnya dia lagi mengerjakan sesuatu tapi pikiran kemana-mana, dia itu nggak menyatu sama apa yang dia lakuin. Lu pernah nggak ngelihat orang misalnya lagi cuci piring tapi sambil bengong? Dia itu nggak nyatu sama apa yang dia lakuin. Hasilnya bagus nggak? Enggak. Piringnya nggak bersih. Misalnya dia lagi nge-gym tapi pikirannya nggak di gym, mana-mana, itu nggak bakalan ada hasil, bakalan kacau. Lo lagi melakukan itu, lo harus sadar, lo nikmatin. Dan yang kedua, nggak percaya diri. Nah ini hasil dari yang pertama tadi sih. Lo terlalu ngelihat terlalu jauh, ngelihat lagi lo baru mulai dan skill lo nggak seberapa, atau yang lo lakuin itu belum seberapa, lo jadi nggak percaya diri. Apa gue bisa kayak dia ya? Ya lo harus sadar lagi, lo baru mulai, lo harus pede. Lu ngelihat yang udah jago, yang udah di atas, itu sebagai, jangan lu bandingin sama lu karena lu baru mulai. Jadi itu jadi pembelajaran aja buat lu. Kalau lu ngelihat yang jauh, yang jago di atas itu, terus lu ngelihat lu itu sebagai perbandingan, itu jauh, itu bikin lu nggak pede. Lu lakuin aja, nggak perlu takut, nggak perlu malu, nggak peduli lu mau dilihat apapun. Lu nikmatin aja dulu. Yang ketiga ini ya yang membandingkan itu tadi, sebenarnya agak nyambung nih, 1 2 3. Lu ngeliat terlalu tinggi, lu jadi nggak percaya diri, dan yang ketiga jadi membandingkan, lu ngebanding-bandingin. Misalnya ada juga yang baru mulai juga tapi dia lebih lebih cepet gitu, lebih jago gitu, padahal dia baru mulai sama kayak lu gitu. Lu ngebandingin, kok kayaknya gue nggak bakat dah, kayak gue nggak bakat dah di sini. Lu terlalu ngebandingin kayak gitu, jangan. Soalnya setiap orang beda-beda, setiap orang startnya beda-beda, mulainya beda-beda. Ada orang yang
Misalnya kalau di fisik ada yang fisiknya lebih kuat, ada yang lebih lemah, misalnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Semua orang beda-beda bentuknya. Dalam kondisi keluarga pun beda-beda. Ada yang lahir dari keluarga yang kaya, ada yang lahir di keluarga miskin, ada yang lahir di keluarga sederhana. Semua itu mulainya beda-beda, startnya nggak sama. Jadi nggak usah bandingin dulu sama orang lain, startnya beda-beda. Dan yang keempat ini omongan orang lain. Lu terlalu peduli sama omongan orang lain. Sebenarnya kalau lu udah mulai langkah pertama, seharusnya itu lu udah mecahin tembok penghalang yang paling besar sih menurutku. Harus ini lebih mudah untuk ngelanjutinnya. Sisanya lu tinggal lanjut aja. Nanti juga akan meningkat, pelan-pelannya lu akan meningkat. Lu bakalan tahu, oh harus kayak gini gua. Nanti sekian lama lu ngeliat lagi pas langkah awal lu bakalan ketawa sendiri. Oh ternyata dulu gua mainnya kayak gini. Oh sekarang udah gua bisa kayak gini ya. Itu kemajuan. Lu bakalan bangga sendiri nanti. Nggak usah dengerin kata orang juga. Seharusnya omongan orang itu lebih banyak di langkah awal. Pas lu baru rencanain sesuatu belum mulai, orang banyak yang gak percaya. Seharusnya pas udah mulai berkurang tuh omongan negatif. Soalnya omongan negatif yang awal gak percaya sama lu, ngeremehin lu, pas lu udah mulai langkah pertama, itu orang yang nyepelin lu sebagian udah, oh yaudah dia bisa, diam mereka. Tinggal sisa orang-orang yang emang yang gak suka aja sama lu. Yang gak usah dipikirin, orang yang gak suka sama lu gak usah dipikirin. Yang bikin lu down, bikin lu gak percaya diri, lu tinggalin. Kalau gak bisa ditinggalin ya lu jaga jarak atau tutup kuping setiap ada omongan yang gak enak. Dan yang terakhir, yang kelima, lu kehilangan arah. Kenapa lu ngerasa capek? Kenapa lu ngerasa gak yakin, gak mungkin? Karena lu kehilangan arah. Pas lu baru mulai, lu udah punya skemanya di dalam kepala lu udah punya mapnya, lu udah punya step-stepnya, lu punya langkah-langkahnya, mau kemana, mau kayak gimana, apa dulu yang dikerjain, apa dulu yang dipelajarin. Pas lu udah mulai langkah pertama, itu lu kehilangan arah. Kemana rencana itu? Lu inget lagi rencana-rencana lu sebelumnya, step-stepnya. Jangan pikirin omongan orang, jangan bandingin lu sama orang lain. Itu bakalan ngelupain lu ke rencana lu sebelumnya. Sebelum lu mulai, waktu lu mau mulai pertama kali, itu jalannya udah ada, udah kelihatan jalannya. Tapi pas lu baru mulai dan lu gak percaya diri dan banyak pikiran-pikiran negatif, jalannya langsung jadi gelap. Lu kehilangan arah lu yang lu bangun waktu pertama memulai. Misalnya lu dari Jakarta mau pergi ke Bandung, tujuan lu Bandung, gak mungkin lu langsung ngeliat ke Bandung. Gak bisa lu ngeliat ke Bandung, belum kelihatan Bandungnya. Misalnya lu naik mobil mau ke Bandung, lu pasti tahu kan arah mana yang mau lu laluin dulu. Lu mau ke Bandung, lu terlalu fokus sama Bandungnya lu lagi nyetir, nabrak lu fokus sama jalan lu aja dulu, jalan yang ada di depan. Gimana caranya biar selamat gue sampai ke Bandung, lihat jalan di depan, targetnya Bandung. Tapi sebelum sampai ke Bandung, ya di depan kan ada jalanan, biar lu gak nabrak, biar lu gak salah belok. Yang lu udah mapping, yang udah lu rencanain itu lu ingat-ingat lagi. Jadi buat lu yang ngerasa capek, ngerasa gak mungkin, semangat lu kemana yang kemarin pas lu baru mulai?
Coba lu lakuin dulu, lu lakuin sedikit lagi, lu lakuin sedikit lagi sampai lu enjoy. Kalau benar-benar itu ada kerugian dalam diri lu, baru lu tinggalin. Gua rasa kalau lu baru mulai belum ada kerugian, lu nyerah karena nggak pede, nggak yakin, karena takut, karena ngebanding-bandingin, karena omongan orang lain. Lu takut karena itu, mau nyerah karena itu. Kalau karena itu, jangan nyerah, lu lanjutin. Kalau nggak ada kerugian di lu, kenapa lu nyerah? Misal omongan orang lain, apa yang orang lain lakuin buat lu? Gak ada, gak usah didengar. Jadi beresin apa yang baru lu mulai. Oke, gua Ari Judin. Thank you udah ngedengerin. Jangan lupa subscribe. Bye.